di layar kaca dalam warna sesuai aslinya. Kalian lihat asap mengepul, orang-orang berlarian tanpa arah, bocah-bocah kurus pucat dipelukan ibunya yang meraung-raung. Di samping mayat lelaki yang terkapar berbantalkan sepotong paha kawannya. Terdengar dari speaker stereo dentuman demi dentuman, gelegar meriam berbaur dengan lengking tangis dan jeritan putus asa anak-anak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibus Sa'adah Sayyidi Dr. Zuhair As-Sun, Safiru Palestina, Tima Izu, Menteri Agama, dan segenap keluarga Kementerian Agama Republik Indonesia, saya sampaikan pertama kali ucapan selamat Hari Amal Bakti. Saudara-saudaraku, sebelum saya membaca puisiku sendiri, saya akan bacakan puisi penyair besar Nizar Qabbani, penyair yang lahir di Damaskus pada tahun 1923 dan wafat pada 1998. Judulnya Tariqun Wahid. Uridu bunduqiyah khatam ummi bittu min ajli bunduqiyah mikhfadati rahimtuhu al-lughatul lati biha darasna al-kutubul lati biha qara'na qasaidus syi'ri lati hafidna laysat tusawi dirhaman amama bunduqiyah. Asbaha indil ana bunduqiyah ila Filistin khuduni ma'akum ila ruban hasinatin kawaji majdariyah ila al-kibabil khadri wal hijabatin nabawi. Isruna aman wa ana abhasu an ardin an huwiyah, abhasu an baiti alladhi hunaka, an watanil muhati bil aslak, abhasu an tufulati wa an rifaq kharati, an kutubi, an suwari, an kulli ruknin dafi'in wa kulli mishariyah. Asbaha indil ana bunduqiyah ila Filistin khuduni ma'akum ayyuhar rijal. Uridu an a'isha aw amuta kar rijal. Uridu an umbita fi turabiha zaitunatan aw hakla burtuqalin aw zahratan sadiyah. Qulu liman yas'alu an qadiyati barudati sarat iyal qadiyah. Asbaha indil ana bunduqiyah, asbahtu fi qaimatin aswar aftarisul asfah bal hubar wa albasul maniyah masyiatul aqdar la tarudduni ana alladhi ughayyirul aqdar. Ya ayyuhas suwar fil Quds, fil Khalil, fi Baisan, fil Aghwal, fi Baitil Lahmi, haitsu kuntum ayyuhal ahrar. Taqaddamu faqissatus salami masrahiyatun wal adru masrahiyatun ila Palestin tariqun wahid yamurru min fawq bunduqiyah. Bagi yang telah tidak paham bahasa Arab, saya Indonesiakan. Satu jalan, aku ingin senapan cincin ibuku jual.
demi senapan. Tasku kugadaikan demi senapan. Bahasa yang kita pelajari, buku-buku yang kita baca, puisi-puisi yang kita hafal, tak sepadan sedirham pun di depan senapan. Kini aku punya senapan. Ke Palestina, ajaklah aku bersama kalian. Ke bukit berduka bagai wajah Magdalena, ke kubah-kubah hijau dan batu suci. 20 tahun aku mencari-cari kampung halaman dan identitas, mencari rumahku yang di sana, mencari negeriku yang dikelilingi kawat berduri, mencari masa kanak-kanakku dan kawan-kawan kampungku, mencari buku-bukuku dan foto-fotoku, mencari setiap sudut yang hangat dan setiap vas bunga. Aku kini punya senapan. Ke Palestina, bawalah aku bersama kalian, wahai para lelaki. Aku ingin hidup atau mati sebagai lelaki. Aku ingin tumbuh di tanah Palestina, bagai zaitun atau kebun jeruk atau bunga-bungaan yang wangi. Katakanlah kepada mereka yang menanyakan masalahku, senjatalah yang menjadi masalah. Aku kini punya senapan. Aku kini masuk daftar para pejuang. Ku terjang onak duri dan debu, dan ku kenakan baju kematian. Kehendak takdir tak membuatku mundur. Akulah yang mengubah takdir. Wahai para pejuang, di Quds, di Khalil, di Bisan, di Al-Awwar, di Bethlehem, di mana kalian para pejuang kemerdekaan tinggal, majulah, majulah. Kisah perdamaian hanyalah sandiwara, keadilan adalah sandiwara. Ke Palestina hanya ada satu jalan, melalui laras senjata. Itu puisinya Nizar Qobani. Ini puisinya Mustafa itu. Apakah kau terlalu bebal atau aku terlalu pekal? Apakah kau terlalu bebal atau aku yang terlalu pekal? Ketika mobilmu melanda seekor anjing di jalan, dan kurasakan derak tengkoraknya yang remuk di gilas ban radialmu, aku ingin muntah dan kau ngakak sambil mengumpat, "Mampus lu anak najis." Apakah kau terlalu bebal atau aku yang terlalu pekal? Di depan layar datar televisi produk mutaakhir, di ruang keluarga yang lapang dan terang benderang, kau dan keluargamu menyaksikan gelombang gelap melanda beberapa kawasan di dunia, bahkan di negerimu sendiri, sambil melahap pisah dan ayam goreng Amerika. Di layar kaca dalam warna sesuai aslinya, kalian lihat asap mengepul, orang-orang berlarian tanpa arah, bocah-bocah kurus pucat dipelukan ibunya yang meraung-raung, di samping mayat lelaki yang terkapar berbantalkan sepotong paha kawannya. Terdengar dari speaker stereo dentuman demi dentuman, gelegar meriam berbaur dengan lengking tangis dan jeritan putus asa anak-anak manusia. Layar kaca terus menayangkan gambar hidup orang-orang mati dan orang-orang yang berangkat mati. Di Somalia, kerangka-kerangka hidup rakyat tanpa daya dikeroyok anjing-anjing dan dikerubuti lalat-lalat yang juga lapar. Anak-anakmu berebut fried chicken yang hangat, seperti politisi-politisi musiman berebut kursi, seperti pakar-pakar kambuhan berebut benar. Puing-puing di Irak, di Libya, di Syria, di Yaman meluapkan bau bangkai dan Mesir. Di Gaza, potongan-potongan mayat bergelimpangan di antara reruntuhan bangunan seperti kunah kutub. Kematian dan pembantaian terus berlangsung di berbagai belahan dunia. Istrimu menyodorkan piring pisah ke mutamu. Kau menghirup sedap aromanya sebentar, lalu menjejalkan sepotong ke mulutmu, seperti para pengamat yang menjejalkan potongan-potongan pernyataan ke telinga-telinga media yang terbuka. Seperti kelompok Muslim kota yang baru menghirup sedap aroma Islam,
lalu menjejarkan sepotong pemahaman mereka kemana-mana. Kekuatan dengan dingin terus menggerus yang lemah, keganasan dengan bangga melalap segala, kekerasan mencabik-cabik persaudaraan, dendam membakar sisa-sisa kemanusiaan, kengerian mencekam seantero kota dan desa. Ibu Pertiwi pun bersimbah darah. Air mata tak putus-putus pula mengalir di tanah air. Dan kau sekeluarga bersendawa setelah mengeroyok makanan Amerika dan meneguk kaleng-kaleng Coca-Cola. Seperti para elit politik yang merasa lega manuver mereka berhasil meramaikan pers yang merdeka. Seperti para mu'alaf metropolitan yang merasa nyaman meneriakkan takbir jihad dan retorika takwa dan iman. Pemandangan memilukan pun tak mampu mengusik seleramu. Apalagi tak lama kemudian sinetron yang seronok dengan cepat membawamu kembali ke duniamu. Seperti para koruptor tak terusik oleh berita-berita pengusutan korupsi. Apalagi tak lama kemudian berita pengusutan itu menguap tak berkelanjutan lagi. Apakah kau terlalu bebal atau aku yang terlalu peka? Kau dan kawan-kawanmu menyaksikan ibu dan saudara-saudaramu diperkosa dan dilecehkan, dan zakar kalian tegang seperti menonton film biru Picisau. Seperti para cerdik pandai dan jurkam partai yang orgasme mendengar suara mereka sendiri. Oh, virus apa gerangan yang telah menyerang nurani kalian? Pemandangan yang mengerikan pun tak mampu mengganggu nafsu. Apalagi segera datang tayangan gosip selebriti yang penuh gelak tawa, mengasihkan dan menghiburmu seperti para pemimpin yang tak terganggu oleh keluh kesah keresahan rakyat mereka. Apalagi segera datang dukungan dari kawan untuk mempertahankan kedudukan. Bila kau dan kawan-kawanmu sesekali membicarakan bencana kemanusiaan ini di kafe-kafe sambil mendengarkan artis bernyanyi, atau di hotel-hotel berbintang sambil mendengarkan para pakar berteori, kau pun telah merasa ikut berjasa dalam mencari solusi. Dan setelah itu, kehidupan pun kalian jalani seperti biasa, dengan gaya yang sama dan irama yang sama, seolah-olah kalian berada di luar masalah manusia. Wassalamualaikum